Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam program Kafid 10. Karunia firman Tuhan didengarkan 10 menit. Suatu program dari GPIB Karunia Manggar Belitung Timur yang diadakan supaya setiap kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dalam ibadah keluarga di setiap hari Rabu. Saya Pendeta Esra Sudarsono, saya adalah pendeta ketua majelis jemaat di GPIB Immanuel Tanjung Pandan, Belitung. Firman Tuhan malam hari ini kita baca dari Mazmur 141 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 dengan tema Carilah Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernahkah Bapak Ibu melihat atau mengetahui cara kerja sebuah perangkap, jebakan atau semacam jala penangkap yang digunakan umumnya oleh para pemburu untuk menangkap hewan buruannya. Perangkap dibuat sedemikian rupa hingga hewan yang diburu ini tidak akan mampu melepaskan diri ketika sudah terkena dari perangkap itu atau jebakan itu. Perangkap bisa saja dari alat yang sederhana berupa seutas kawat, atau bisa juga dengan alat yang dimodifikasi sedemikian rupa seperti besi-besi yang semacam bergigi tajam, sehingga ketika besi-besi ini menggigit kaki atau katakanlah menjebak hewan buruan, maka hewan buruan ini pun bisa saja menjadi mati terkena jepitan dari besi-besi yang tajam ini. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, inilah yang dirasakan oleh Daud dalam tulisannya di Mazmur 141 ini. Daud merasa bahwa dia hendak dibunuh oleh Absalom putranya. Dan cara Absalom untuk menyingkirkan Daud adalah dengan cara membuat perangkap, membuat jebakan, sehingga Daud hampir-hampir binasa. Tafsiran lain mengatakan ini mungkin saja tidak berbicara tentang relasi antara Daud dengan Absalom, tapi mungkin ini bicara tentang bagaimana Daud khawatir terhadap begitu banyak orang di sekitarnya yang adalah juga bisa menjadi musuh-musuhnya, yang memasang perangkap dan jebakan-jebakan tertentu dengan begitu manisnya guna menyingkirkan Raja Daud. Bapak Ibu saudara, apapun yang kemudian kita pikirkan tentang Mazmur ini, yang menjadi luar biasa sangat indah adalah pada saat-saat Daud merasa bahwa jebakan itu hampir berhasil, perangkap itu hampir melukainya, dan jala penangkap itu hampir saja membinasakannya. Seperti yang dikatakan di ayat 9 dan ayat 10 bacaan kita dari Mazmur 141 ini. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Artinya apa, Bapak Ibu saudara? Daud tahu ada yang menjebaknya, Daud tahu ada yang memasang perangkap untuknya, Daud tahu ada yang berupaya membinasakan dirinya, tetapi hanya ada satu pelindung utama, dan hanya ada satu pihak yang dapat membebaskan Daud dari segala macam ancaman itu, dan dia adalah Tuhan. Daud tidak akan mampu melepaskan diri dari jebakan itu, tapi Daud punya Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu saudara, dalam bacaan ini ada dua sikap yang kita boleh syukuri dari apa yang Mazmur 141 ini katakan. Yang pertama adalah Daud menaikkan pujian, Daud menaikkan doa, Daud menaikkan syukurnya kepada Tuhan. Dikatakan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus di ayatnya yang kedua, biarkanlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang.
Bapak Ibu, mari bayangkan akan hal ini. Bagaimana doa dan ucapan syukur kemudian oleh Daud dikatakan bisa seperti persembahan ukupan dan persembahan korban pada waktu petang. Persembahan ukupan, Bapak Ibu Saudara, adalah persembahan yang biasanya diberikan di bait Allah. Dan persembahan pada waktu petang mau mengatakan seluruh kehidupan kita dari pagi sampai sore harus ada dalam satu pengawasan, bimbingan, dan penyertaan Tuhan. Artinya Daud mau katakan dalam seluruh siklus hidupnya, dari pagi sampai sore, siang dan malam, Allah melindunginya. Apa yang ia doakan, mohonkan kepada Tuhan, sama persis dengan apa yang ia persembahkan kepada Tuhan. Dan dengan demikian juga ia berharap dan ia yakin Tuhan juga akan memberi perlindungan kepadanya. Banyak di antara kita tahu kita menghadapi tantangan dan pergumulan, tapi sedikit di antara kita yang mau datang kepada Tuhan, berdoa, bahkan mempersembahkan sesuatu. Daud mulai dengan mencari Tuhan, berdoa, dan mempersembahkan sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, Daud meminta kepada Tuhan supaya dia jangan dicondongkan hatinya kepada yang jahat. Ayat 4. Supaya dia jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik seperti yang dilakukan mereka yang jahat. Supaya dia jangan bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan sampai Daud mengecap sedap-sedapan mereka. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya Daud tahu mereka salah. Dan karena itu Daud minta kepada Tuhan, jangan sampai aku ikut-ikutan dengan mereka. Daud tahu itu ada perangkap. Jangan sampai kemudian dia terjebak dengan umpan yang mereka sediakan meskipun kelihatannya begitu manis. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mencari Tuhan berarti mengutamakan Tuhan daripada segala sesuatunya. Sudahkah kita mencari Tuhan? Meskipun hidup kita saat ini di tengah pandemi COVID-19, ada COVID-10, karunia firman Tuhan didengarkan 10 menit, supaya Bapak Ibu mencari Tuhan. Sehingga walaupun persoalan hidup ini begitu berat, Bapak Ibu tetap mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Contohlah, teladanilah Daud. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apakah yang Bapak Ibu cari dalam hidup ini? Mungkin jawaban kita tidak sama dan tidak perlu sama memang. Tetapi yang saya tahu, Tuhan mencari Bapak Ibu dan saya. Dalam kisah Alkitab, perumpamaan tentang dirham yang hilang dan bagaimana seorang gembala meninggalkan 99 ekor dombanya untuk mencari dombanya yang satu yang hilang, yang tersesat. Itu mau menandakan bagaimana Tuhan Yesus Kristus mau mencari mereka yang terhilang. Dan itu mungkin saja Bapak Ibu dan saya. Kenapa kita mencari barang kita yang hilang? Karena barang itu berharga bagi kita. Demikian juga Tuhan Yesus. Dia mencari Bapak Ibu dan saya karena kita berharga di mata Tuhan. Daud mencari Tuhan karena Tuhan berharga di mata Daud. GPIB Immanuel Tanjung Pandan saat ini sedang mempersiapkan protokol kesehatan untuk new normal peribadahan. Bangku-bangku sudah diberi tanda. Memang akan membatasi jumlah orang yang datang beribadah dan mencari Tuhan. Ini tidak membatasi kerinduan kita mencari Tuhan. Sebab baik kita beribadah dibatasi tetap di gereja ataupun kita beribadah di rumah. Yang penting kita mencari Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan gantikan Tuhan yang berharga dengan barang yang lain, kekhawatiran yang lain, ketakutan yang lain,
dan hal-hal yang lainnya lagi. Sebab sebagaimana Tuhan memandang kita berharga, maka seharusnya kita juga memandang Tuhan begitu berharga dalam hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu.